kita mengenal penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap, seperti sapi, kerbau, babi, kambing, dan domba. PMK ini disebabkan oleh virus RNA yang masuk dalam genus Aptovirus keluarga Picornaviridae. Virus PMK terdiri dari 7 serotipe, yaitu O, A, C, Southern African Territories atau SAT1, SAT2, dan SAT3, dan Asia 1. PMK pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1987. Penyakit ini masuk melalui importasi sapi perah dari Belanda dan beberapa kali mewabah. Kemudian, di tahun 1983, merupakan wabah PMK terakhir di Pulau Jawa dengan melakukan pemberantasan vaksinasi massal. Setelah itu, pada tahun 1986, melalui deklarasi secara nasional dan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian, Indonesia dinyatakan bebas PMK. Lalu, pada akhirnya, pada tahun 1990, Indonesia diakui bebas PMK oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE, tercantum dalam resolusi OIE nomor 11 tahun 1990. PMK ini masih tergolong penyakit endemis di sebagian besar negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Di Asia Tenggara, contohnya terjadi di Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Inilah beberapa potensi jalur masuknya PMK yang dapat diketahui melalui pemasukan ilegal hewan rentan PMK, pemasukan ilegal produk hewan rentan PMK, sisa makanan dari transportasi internasional, produk hewan rentan PMK yang dibawa oleh turis, vomits dari negara tertular. Vomits adalah benda atau barang yang terkontaminasi agen penyakit seperti halnya virus PMK. Setelah lebih dari 30 tahun Indonesia dinyatakan bebas PMK, tiba-tiba PMK ditemukan kembali di 4 kabupaten Provinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Provinsi Aceh. Pernyataan ini telah diterbitkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 9 Mei tahun 2022. Kejadian wabah ini sangat merugikan para peternak, terutama dalam aspek ekonomi dan lingkungan. Apa sih kerugian yang disebabkan oleh penyakit ini? Di antaranya, penurunan produksi susu, kematian mendadak, keguguran, infertilitas, penurunan berat badan, hambatan perdagangan, hingga hambatan ekspor. Sebagai bentuk kewaspadaan, yuk kita kenali tanda-tanda klinis penyakit mulut dan kuku. Di antaranya, dapat kita temukan lepuh yang berisi cairan atau luka yang terdapat pada lidah, gusi, hidung, dan teracak atau kuku hewan yang terinfeksi. Hewan tidak mampu berjalan atau pincang, mengeluarkan air liur yang berlebihan, hingga hilangnya nafsu makan. Perlu diperhatikan, hewan yang tertular PMK dapat mengeluarkan virus pada cairan vesikel, air liur, susu, air seni, dan kotoran. Virus ini dapat dikeluarkan 1-2 hari sebelum hewan menunjukkan tanda klinis. Virus PMK ini dapat ditularkan ke hewan lain dengan 3 cara. Yang pertama, kontak langsung antara hewan yang tertular dan hewan yang rentan. Kedua, kontak tidak langsung melalui kontak dengan virus pada manusia, alat dan sarana transportasi akibat kontaminasi dari peternakan yang mengalami wabah PMK. Ketiga, penyebaran melalui udara, utamanya babi, dapat menyebarkan virus dalam jumlah yang sangat banyak ke udara melalui aktivitas bernafas. Perlu diketahui, penyebaran PMK melalui udara bisa terjadi hingga mencapai radius 10 km.
Ada 3 prinsip dasar yang harus dilakukan untuk mengendalikan dan menanggulangi virus PMK, yaitu 1. Mencegah kontak antar hewan peka dan virus PMK. 2. Mencegah infeksi sekunder oleh mikroba lain. 3. Meningkatkan resistensi atau kekebalan hewan peka. Untuk mengimplementasikan prinsip dasar tersebut, hal-hal yang harus dilakukan diantaranya: 1. Menghentikan penyebaran virus melalui tindakan karantina dan pengawasan atau pembatasan lalu lintas. 2. Menghilangkan sumber infeksi dengan pemusnahan terbatas hewan tertular dan yang terpapar. 3. Menghilangkan virus PMK dengan dekontaminasi kandang, peralatan, kendaraan, dan bahan lainnya yang dapat menularkan penyakit atau disposal bahan yang terkontaminasi. 4. Membentuk kekebalan pada hewan peka dengan vaksinasi. Langkah terakhir untuk menghentikan produksi virus PMK oleh hewan tertular, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. 1. Disposal atau pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi. 2. Dekontaminasi, yaitu cuci atau semprot kandang, peralatan, kendaraan, dan bahan-bahan lainnya yang memungkinkan mengeluarkan PMK dengan disinfektan atau deterjen.